tiga kepemimpinan tadi, ya, pemimpin eksekutif yang halim, yang bijak, yang welas asih, ya, menghadirkan hakim-hakim yang adil dan orang kaya yang dermawan. Dan mereka akan seperti itu kalau mereka benar-benar beriman dan beramal soleh, sesuai yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah An-Nur ayat 55. Maka fokus kita adalah melakukan pembinaan terhadap generasi kita, ya, agar mereka menjadi kuat dengan Al-Qur'annya, kemudian mereka benar-benar menjadi generasi yang beriman dan beramal soleh, dan pada saat itulah nanti akan hadir pemimpin-pemimpin yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, membuat negerinya menjadi negeri yang berdaulat, bermartabat dan berkemajuan, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah a'lam bishawab. Demikian, sudah kelewatan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit ini Ustaz mau tanya mengenai yang permasalahan politik tadi Ustaz. Kalau di zaman Rasulullah ini kan strategi daripada Rasulullah dalam hal dakwah, dalam hal perang ini semuanya satu komando. Apa yang disabdakan Nabi, maka sahabat ini sampai nama ta'ala. Kondisinya sekarang ya Ustaz, kalau di masjid ini yang realita yang terjadi ini, kalau perbedaan dalam satu masjid ini sudah jelas ada perbedaan, dan ketika berbicara mengenai perbedaan ini yang ada saling emosi. Nah, caranya gimana Ustaz untuk mendewasakan, untuk membina supaya satu masjid ini bisa satu suara dan ikuti komando daripada ulama, itu Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Yeselo, Pak Ayano. Pak Yano, ya. Matur nuwun Pak Yano. Ya, ini masalah kita sekarang memang seperti itu. Kalau Nabi kan kebenarannya mutlak. Dia membawa wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin umatnya, masyarakatnya tidak taat kepada beliau. Kalau ada yang tidak taat, berarti dia kufur atau munafik. Ya, makanya kalau kita melihat perintah ketaatan kepada pemimpin ini, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin, itu ada perbedaan redaksinya. Ya, di dalam surah An-Nisa, ya, ayat berapa, 59 ya, kalau nggak salah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan kepada para pemimpin kamu. Ketika kita disuruh taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu menggunakan kata ati'u dua-duanya. Ati'ullah wa ati'ur. Tapi ketika ulil amri, ati'unya enggak dipakai. Pakai ati'u. Wa ulil amri minkum. Para ulama menyatakan bahwa ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita bersyarat, ya, tidak mutlak. Karena bisa jadi pemimpin itu salah, ya kan? Bisa benar, bisa salah. Termasuk para ulama, bisa benar, bisa salah. Maka yang benar harus kita ikuti, yang salah jangan kita ikuti. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi hal itu tadi? Inilah yang kemudian memang faktanya seperti itu di tengah-tengah kita. Saya beberapa kali membahas masalah ini di Masjid Baru yang senang Pak. Banyak tanya, sampai tanya masalah hukum menerima uang kalau ada yang ngasih ketika nyoblos gitu.
Boleh nggak kita terima uangnya tapi milihnya Ustaz no? Ya. Tapi ada di masjid tertentu yang bilang Pak nggak usah bicara politik lah. Khawatir nanti kita berpecah, ya, berbeda pendapat. Sebenarnya nggak usah kita berpecah. Berbeda pendapat nggak boleh, tapi berpecah jangan. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kelanjutan ayat tadi, ya, Allah menyatakan apabila kalian, ya, berselisih satu sama lain, terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara kalian tentang satu persoalan, farduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama menyatakan kepada Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Nah, jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Ya, tadi saya katakan, kalaupun pada akhirnya kita berbeda pendapat, ya sudah, lana amaluna walakum amal. Silakan, ya, amal Anda itu tanggung jawab Anda, amal kami. Kita saling menghormati masalah itu. Toh nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kita, bukan orang lain. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, kebaikan ataupun keburukan apapun yang dilakukan oleh manusia, walaupun kecil saja, yang orang menyangkanya bukan sebuah kebaikan atau keburukan, Allah akan tetap mencatatnya dan membalasnya di akhirat nanti. Betul? Jadi mencoblos itu bukan cuma nyoblos doang, nggak ada urusan kali dengan akhirat. Enggak, jamaah rahimakumullah, ada. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu milih si fulan, padahal si fulan seperti itu. Ada tanggung jawab. Jadi ketika kita mencoblos itu dua nanti konsekuensinya, surga dan neraka. Hati-hati. Nah, maka saya sarankan niatkan dua hal ketika memilih nanti. Yang pertama, niatkan lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikhlas memimpin karena Allah untuk mendapatkan ridho dari Allah, pasti kita akan memilihnya sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Mana kira-kira yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin itu, yang paling mendekati Al-Quran dan Sunnah, dari omongannya, perilakunya, sikapnya, apakah dia benar-benar komitmen atau suka berbohong dan seterusnya, ya. Itu bisa kita lihat. Kata Yusuf Kala 4 deh, nggak usah terlalu jerimat, ya, yaitu sifat para nabi itu, ya. Yang pertama cerdas, yang kedua amanah, ya, yang ketiga patron cerdas, kemudian yang ketiga komunikatif, ya, omongannya, ya, kemudian yang keempat jujur, ya. Udah itu aja, yang paling begitu, ya udah itu yang dipilih, yang kira-kira. Nah, ya, jadi kalau memang niatnya karena Allah, ya. Yang kedua, kita niatkan untuk, ya, memberikan kontribusi bagi kebaikan bagi negara dan masyarakat bangsa dan negara kita, untuk perbaikan masyarakat dan bangsa kita. Insya Allah, kalaupun kita salah, nanti ternyata pemimpinnya nggak benar, kita nggak kena resiko dosanya, karena niatnya udah tulus, udah ikhlas. Kayaknya ini nih, menurut pilihan saya nih, ininya, ya. Bismillah, ya Allah, ya. Tapi kalau ternyata benar pilihan kita, jamaah rahimakumullah, lalu dia melakukan banyak kebaikan bagi masyarakat dan bangsanya, kita dapat pahalanya. Karena kontribusi kita lah dia jadi, bisa dipahami? Nah, kalau kita milihnya karena kepentingan, ya, kelompok,
ya uang dan lain sebagainya, dikasih 100, 200, 300, ya pas fajar, ya waktu fajar sebelum pencoblosan, makanya ada istilah serangan. Lalu kita mencoblos karena itu, ternyata pemimpinnya nggak benar, maka keburukan yang dilakukan oleh pemimpin tadi kita juga akan menanggungnya di akhirat nanti. Tiga-tiganya ngasih. Susahnya kan ini Pak. Nah, jadi sebentar. Jadi kayak gitu ya. Jadi memang seperti itu kondisinya, ya. Nah, maka solusinya seperti yang saya katakan plus satu, ya. Yang ketiga, kita harus berlapang dada kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara satu dengan yang lain, ya. Karena tadi tanggung jawabnya toh nanti masing-masing di akhirat, ya. Sudah, kita legowo saja. Ayo kita tetap jaga persatuan walaupun kita berbeda. Apalagi jangan sampai kita saling menjelekkan satu sama lain. Itu yang nggak boleh. Itu yang saya tekankan. Jadi membahas politik nggak ada masalah di masjid, tapi yang tidak boleh menjelek-jelekan. Ya. Di antara calon-calon pemimpin yang ada, misalnya kita jelek-jelekin, ya itu yang nggak boleh. Ya. Yang dilarang. Demikian ya. Nah, silakan. Kalau untuk menggiring opini kan memang harus ada yang dimonter, main jeleknya. Kalau misalnya kita bisa memilih amanahnya, dia nilainya kontennya berapa, sitiknya dia kontennya berapa, terus dia patokannya ada sitiknya berapa, kontennya berapa, itu baru jelas. Kita masalahnya apa? Ya. Boleh yang gitu. Ya. Dalam konteks menjelaskan tersebut, selama yang kita sampaikan adalah fakta, bukan hoax, ya, supaya menjadi jelas masalahnya, itu dibolehkan, ya. Kalau memang bukan hoax, bukan apalagi sampai kepada fitnah, makanya harus benar-benar fakta. Itu yang saya hindarkan, karena saya tidak bisa menjamin apa yang saya dapat dari medsos itu benar atau enggak, ya. Maka saya hanya memberikan kriteria-kriterianya. Tapi ketika saya sebutkan itu, kayaknya sih orang ngerti tuh. Makanya dari amin terus kan. Ini mohon maaf ya, bukan saya nyuruh kan, ya. Bila enggak, ini jangan salah sangka ya. Harus benar sangkaannya ya, jangan salah sangka. Ya kira-kira gitu Pak ya. Yang penting itu enggak boleh saling menjelek-jelekan, ya. Mendiskreditkan itu yang enggak boleh. Ya. Baik, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz, ini sebetulnya pertanyaan besar Pak Ustaz. Saya sudah berusaha untuk menjawab dengan baik, tapi karena kemampuan saya terbatas sehingga orang yang bertanya tidak puas Pak Ustaz. Pertanyaan begini Pak Ustaz, ketika kita memilih seorang legislatif, orang legislatif, salah Pak Ustaz. Yang dipilih itu orangnya baik, orang suka membantu, kemudian nilainya plus pokoknya, tapi agamanya non muslim Pak Ustaz. Nah ketika kita memilih orang tersebut, hukumnya apa Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini betul nih memang, ya. Kalau kita berpatokan kepada surah Al-Maidah ayat ke-61 ke-51, ya, itu secara umum memang kita nggak boleh memimpin orang-orang yang di luar Islam, ya, baik orang Yahudi, Nasrani atau yang lain, ya. Tapi ada yang kemudian memberikan pembatasan kalau itu pemimpin yang langsung mengambil keputusan seperti presiden, gubernur, wali kota dan seterusnya. Tapi kalau staf, ya, misalnya menteri dan lain sebagainya, ya, maka itu diperbolehkan, ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Umar bin Khattab itu pernah
mendatangi suatu wilayah, kemudian ada staf di gubernuran lah gitu, ya, yang non muslim, ya. Umar suruh ganti dengan yang muslim tapi yang tentunya berkualitas, ya. Nah, jadi ini masih debatable terkait dengan itu, ya. Kemudian dalam konteks kita saat ini, ya, kalau kita kembali kepada konstitusi, memang konstitusi kita nggak melarang, ya. Kalau dulu Jamaah Rahimakumullah, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dirubah, ya, ini yang sekarang kan yang digunakan UUD 45 yang sudah dirubah kan, itu dijelaskan benar bahwa presiden, khususnya presiden, ya, itu harus pribumi dan beragama Islam. Sekarang tidak lagi ada kata pribumi dan agama Islamnya, cuma warga negara Indonesia. Padahal di mana-mana negara, termasuk di Amerika dan seterusnya, itu nggak ada masalah. Ya. Di antara alasannya untuk menghormati mayoritas, ya. Makanya di Amerika nggak pernah terjadi presiden itu orang Islam, nggak pernah, karena memang undang-undangnya menyatakan harus Protestan. Nah ini, ya. Nah karena memang undang-undang kita membolehkan itu, ya, maka ya kita harus pandai mensikapi ini. Ya, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, kita tetap harus mengutamakan Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena undang-undang itu ya bisa salah, bisa benar, gitu, ya. Nah, jadi kalau ada di satu tempat misalnya di provinsi tertentu mayoritasnya non muslim, muncul wakil yang kayak gitu, ya, seperti yang Bapak tanyakan, ya nggak apa-apa, ya kita memilih orang tersebut. Tapi kalau memang di tempat kita misalnya mayoritas muslim, maka ya utamakan dan prioritaskan tetap yang muslim, yang beriman yang kita pilih. Walaupun dari sisi kebaikan tadi yang secara faktawi yang kita lihat mungkin tidak lebih baik dari orang tersebut, tapi mudah-mudahan dengan kita pilih, ya, kita doakan dia nanti menjadi lebih baik lagi, ya. Yang penting keimanannya sudah punya modal. Orang kalau sudah beriman, insya Allah dia akan gampang untuk diarahkan kepada kebaikan, asal benar-benar beriman, ya. Nah, jadi mungkin itu kasuistiknya. Jadi kalau misalnya di Papua atau di Sulawesi Utara atau di mana yang memang wakilnya mayoritas penduduknya adalah non muslim, nggak apa-apa kita memilih mereka, ya. Salah satu di antara mereka yang benar-benar baik, ya, dengan tujuan tadi, ya, untuk maslahatul ammah, ya, untuk kebaikan bagi umat, bagi masyarakat secara keseluruhan, ya. Atau ditambah dengan satu hal lagi, ya, yang kebaikannya di antara pilihan-pilihan tadi dari non muslim tadi, yang kebaikannya terhadap Islam itu lebih bisa diharapkan dan mudaratnya lebih kecil. Makanya kita misalnya yang tinggal di Amerika, di Eropa yang non muslim, kita boleh ikut memilih mereka dengan patokan tadi. Pilihlah yang kira-kira kebaikannya untuk Islam lebih banyak dan mudaratnya lebih sedikit, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak, ya. Tingkat amanahnya tinggi atau gimana itu? Ya, ya diantaranya itu, ya. Ya mungkin jujur, ya, bertanggung jawab, amanah terhadap tugas-tugasnya, ya, kredibilitasnya tinggi, ya. Kan ada orang-orang di luar Islam itu kadang-kadang memang lebih baik, ya, kredibilitasnya baik,
Misalnya kita akan punya tetangga, ada Pak Haji sudah 5 kali haji, ya, tapi tidak lebih dermawan daripada tetangga kita yang non Muslim. Ada kan kasus kayak gitu ya? Allah Maha Adil, ya, untuk di dunia, maka orang yang non Muslim itu pasti akan mendapatkan reward yang lebih baik, ya. Dia akan lebih banyak disukai dan dicintai oleh masyarakatnya daripada Pak Haji yang sudah 5 kali tapi pelit. Betul kan? Betul. Pak Haji salamitan repot juga ya. Tapi di akhirat itu harus ada password memang, ya. La ilaha illallah. Nah, maka ketika di akhirat orang non-muslim ini nggak dapat pahala dari Allah karena dia nggak punya kunci untuk masuk surga, ya. Karena kan masuk surga itu ada kuncinya. Kuncinya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pembuka surga itu adalah la ilaha illallah. Nah, Pak Haji ini masih mungkin untuk masuk ke dalam surga, tapi kalau dia dengan bakhilnya, ya, ternyata dia telah banyak merugikan kaum muslimin, maka dia akan diberikan hukuman dulu oleh Allah di dalam neraka. Tapi kalau memimpin umat itu kan yang repot itu. Lagi dia celamitan. Ya, nah, tapi enak dong tetap masuk surga. Ingat satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di satu hari saja kita divonis masuk neraka, berarti 1000 tahun. Kita masuk penjara aja, ya 1 tahun udah nangis ya, air darah ya. Seminggu. Ini masuk neraka 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun. Jadi Allah Maha Adil, ya. Maka jangan, kalau udah haji jangan pelit supaya masuk surga. Kebaikannya harus lebih besar daripada orang yang di luar Islam. Setuju? Setuju? Cukup kayaknya. Baik ya, terima kasih. Kita mohon maaf nih kepanjangan ya, sampai 6:30. Mudah-mudahan kesabaran jamaah rahimakumullah dalam majelis ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Amin. Kita istighfar 3 kali ya, untuk memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang kita lakukan di majelis ini. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.